Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua pimpin doanya. Amin. Ibu akan ambil absen ya. Busro, Niken, ada Bu. Wiwir, ada Bu. Tiara, ada Bu. Baiklah, hadir semuanya berarti ya. Sebelumnya Ibu tahu nggak hari ini kita belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Materinya Tulis. ya betul. Menggunakan metode apa tuh Niken? BBM. Saya praktik. Ya betul. Sebelumnya anak-anak kita tahu belum metode chest writing dong? Sudah. Metode chest writing itu sama dengan kita menulis berantai, maksudnya metode pembelajaran menulis di mana siswa secara bergantian menambahkan kalimat atau paragraf ke dalam sebuah cerita atau teks narasi ya. Baiklah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak ibu bisa meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi atau deskripsi secara berantai atau berkelompok. Dan peserta didik juga mampu mengembangkan kemampuan menyambung ide atau kalimat secara kohesif dan kohesif. Nah, ibu mau bertanya, boleh nggak? Boleh. Bagaimana suasana di kelas pada pagi hari ini? Menyenangkan. Apa lagi? Anak-anak ibu ada nggak pengalaman yang menurut anak-anak ibu tuh menarik dan tidak bisa dilupakan? Ada. Aku coba cerita. Pergi jalan-jalan, Bu. Bersama siapa? Bersama keluarga. Baiklah. Tahu nggak anak-anak ibu tujuan dari kita mempelajari metode chest writing ini? Tidak Bu. Coba Tiara. Tujuannya Bu untuk bisa menyusun cerita narasi secara sederhana Bu. Betul sekali. Tujuan kita belajar chest writing ini, kita bisa meningkatkan kemampuan menulis dan mendorong kreativitas maupun imajinasi anak-anak ibu. Chest writing ini memungkinkan anak-anak ibu untuk bekerja sama dengan teman-temannya dan berbagi ide maupun menciptakan cerita unik dan teks yang menarik. Selanjutnya ibu akan membagikan anak-anak ibu ke dalam beberapa kelompok ya. Kita akan melakukan evaluasi menulis teks narasi menggunakan metode chest writing ya. Baiklah, di situ ibu sudah menentukan topik dan kalimat pertama ya. Silakan anak-anak ibu secara bergantian dengan temannya untuk melanjutkan kalimat tersebut sehingga menjadi cerita yang narasi dan sesuai dengan kohesi dan koheresinya ya. Baiklah, ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit aja.
Udah belum? Udah Bu, baiklah kita kumpul lagi ya. Silakan perwakilan kelompok membaca teks narasi perantaian ke depan. Silakan Busro. Baiklah, saya akan menceritakan tentang aku memiliki kucing bernama Kitty. Ia suka makan biskuit dan ikan teri. Dia suka makan biskuit dan ikan teri. Setiap kugenggam proses makanannya, dia akan berlari dan kalungnya berbunyi ting 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 ting. Sekarang kucingku sudah punya anak, 4 ekor dengan warna yang berbeda. Yang satu hitam, satunya putih, satunya kuning, dan yang satu lagi Betty atau disebut berak 3, hitam, putih, dan orange. Aku senang anak burung berkorban, tetapi kucingku satu lagi dengan ras kampung bersama kita menghilang 2 bulan dari rumah. Ya, Bu. Udah, kita tepuk tangan dulu. Yaitu namanya teks narasi menggunakan metode just writing ya. Nah, ibu mau tanya apa kesusahan anak-anak itu dalam menulis teks tersebut? Apakah menulis dengan cara berantai dan menyenangkan? Ya, Bu. Oke. Jadi, apakah anak-anak itu bisa menyimpulkan apa itu teks narasi menggunakan metode just writing? Nah, apa dia? Menulis cerita narasi adalah proses menciptakan sebuah cerita yang memiliki struktur dan alur tertentu. Menggunakan model chain writing atau menulis berantai dulu. Ya, benar. Baiklah, dapat disimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu just writing itu adalah menulis berantai yang dimana siswa secara bergantian menambahkan kalimat atau paragraf ke dalam sebuah cerita atau teks narasi yang sebelumnya sudah diketahui topik oleh ibu. Oke? Baiklah, hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang teks eksposisi. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua memimpin doanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.